saya Leni Puspita Dewi. Sebagai mahasiswa PG PAUD semester 3, di sini saya akan menjadi moderator. Halo semuanya, perkenalkan, saya Putri Nada Aprilia. Selaku mahasiswa PG PAUD semester 3, UPI Kampus Tasikmalaya sebagai narasumber. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najin Haifah. Selaku mahasiswa PG PAUD semester 3, di sini saya sebagai narasumber. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Selaku mahasiswa PG PAUD semester 3 sebagai juru kamera. Hai, perkenalkan, nama saya Risma Rahma. Mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya, program studi PG PAUD. Semester 3, saya sebagai narasumber. Semuanya, perkenalkan, nama saya Hera Ratnasari, mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 3. Di sini saya sebagai narasumber. Halo, perkenalkan, nama saya Christine Almira. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 3. Di sini saya sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Welcome to our podcast. Halo semuanya. Hai. Kami di sini dari kelompok 1. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast yang berjudul Langkah Bersama PAUD melalui olah pendidikan untuk meningkatkan masa depan anak. Selamat menyaksikan. Tadi kan kita sudah perkenalan ya, kita sudah tahu satu-satunya siapa aja nih nama kakak kami yang ada di sini. Nih sekarang saya mau bertanya nih kabar dari kakak kami sini. Gimana nih kabarnya Teh Hera? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya walaupun kadang-kadang sedang bertugas tugas akhir ya, akhir semesteran. Tapi itu masih baik ya. Kuatkan mental, hati dan pikirannya pokoknya. Ada bagian dikit. Oke, sekarang aku mau tanya siapa ya? Kakak siapa ya? Kak Putri deh. Kak Putri gimana contohnya? Alhamdulillah ya, meskipun kemarin sempat sakit gitu, karena cuaca juga yang kurang mendukung, tapi kita harus tetap memaksakan. Tinggal cuaca ya. Tugas dan tugas gitu. Berapa bulan libur? Aja kata dulu. Iya. Oke. Semoga cepat sembuh dan fit seperti itu. Cool pokoknya. Oke, selanjutnya nih Kak Gustin, gimana kabarnya Kak Gustin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat mental, pikiran dan hatinya. Oke, kita selanjutnya aku mau tanya siapa ya? Kana aja deh, Kana aja ya. Alhamdulillah ya, sedikit agak baik nih. Sedikit agak baik, kenapa cuma sedikit Kak? Ada aja lah. Iya. Kehidupannya aduh. Kayak dari kanan kiri itu diterjang ombak-ombak kehidupan. Aduh, pusing ya. Tapi sih overall semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, pokoknya kita harus mensyukuri kehidupan yang kita sedang jalani sekarang. Nikmati, syukuri, jalani yang ada di depan mata. Iya. Oke. Oke nih yang terakhir nih, ke siapa ya namanya nih? Ke siapa Kak? Oh, Kak Oci. Oci ya, panggilannya Kak Oci. Oh iya, Kak Oci. Gimana nih kabarnya Kak Oci? Alhamdulillah. Waduh, kenapa kan sedih? Mas, sedihnya kalau dikejar tugas. Kejadiannya kapan? Dia udah ada dia ke siapa kan bilang ya? Siapa dia? Anak. Bentar nih. Dari tadi kan narasumber moderator ya. Menanyakan kabar kita terus ya. Nah, di sini saya mau menanyakan gitu ya, kabar kakak moderator sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik, semoga jiwa-jiwa ceria ini terus bisa ada gitu. Amin. Pokoknya Meskipun di tentang tugas dari kakak moderator semangat terus ya. Amin pokoknya. Kenalan, sudah bertanya kabar. Di sini apa sih tujuan kita mengadakan podcast ini? Ada yang tahu nggak sih kita akan di sini apa sih topik yang kita akan mengangkat apa gitu?
itu pendidikan pertama bagi anak. Jadi dalam pendidikan pertama itu kita benar-benar melatih atau belajar bagi anak seperti apa sih membentuk anak yang unggul di masa depannya, bagaimana melalui pengelolaan pendidikan. Jadi ya ini kan kita pembahasannya itu tentang langkah bersama Pak Un melalui pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan era masa depan anak yang lebih baik. Oke nih kakak-kakak, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan dari beberapa orang yang mengirimkan tentang melangkah bersama Pak Un untuk melalui pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan era masa depan anak yang lebih baik. Nih, pertanyaan yang pertama itu ada, apa yang kalian atau Anda ketahui mengenai pengelolaan pendidikan di PAUD? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan di PAUD itu ialah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai aspek pendidikan anak usia dini. Nah, itu semua di dalamnya mencakup pengembangan kurikulum, manajemen sumber daya, keterlibatan orang tua, serta evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal bagi anak usia dini. Seperti itu. Pengertian dari pengelolaan pendidikan. Oh, jadi dalam pengelolaan pendidikan di PAUD itu harus ada tujuan yang jelas ya, yang harus diantaranya itu ada harus tahapan-tahapannya itu pengorganisasiannya, perencanaannya, terus pengarahannya ya tadi pengevaluasian, terus juga harus ada kerjasama antara sekolah, keluarga, mungkin masyarakat juga ya seperti itu ya Teh. Oke, tadi kan udah menurut Kak Putri ya pengelolaan pendidikan di PAUD itu seperti apa. Sekarang nih menurut Kak Oci seperti apa sih pengelolaan pendidikan di PAUD? Oke, baik. Tadi kan menurut Kak Putri, pengelolaan pendidikan itu organisasian, dan itu sudah betul. Tapi saya ingin menambahkan dari tujuannya yaitu untuk mengembangkan 6 aspek pada anak. Yang pertama ada sosial emosional, emosi, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi yang penting di PAUD itu dalam pengelolaan pendidikan itu 6 aspek itu ya yang harus ditonjolkan yaitu agama dan moralnya. Jadi dengan adanya pengelolaan pendidikan itu perkembangan yang 6 aspek itu bisa menjadi kokoh atas adanya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jadi nanti kokoh itu di masa depannya itu nanti anak akan terbentuk gitu ya. Oke. Oke nih, tadi kan udah dijelaskan ya pengelolaan pendidikan di PAUD menurut Kak Putri, Kak Oci, dan sekarang nih saya mau tanya nih pengertian pengelolaan pendidikan di PAUD menurut Kak Gustin nih seperti apa? Kak Gustin? Mungkin jawaban saya tidak jauh beda ya dengan jawaban dari Kak Oci sama Kak Putri. Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Pengelolaan pendidikan di PAUD itu adalah serangkaian aktivitas dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya dalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, berarti menurut pandangan Kak Gustin itu pengelolaan pendidikan di PAUD itu merupakan serangkaian ya dari untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam untuk mencapai suatu tujuan itu harus ada beberapa serangkaian yang harus dilaksanakan seperti itu ya Kak. Seperti tadi pengorganisasiannya mungkin yang ditambahkan dari Kak Putri, terus juga ada beberapa tahapan-tahapan lah gitu ya yang harus dilaksanakan seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Gustin. Oke, baik, kalian ini sama-sama. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di PAUD untuk masa depan anak? Oke, atau saya mau dijawab oleh Kak Najwa. Gimana Kak Najwa? Oke, baik ya, terima kasih atas pertanyaannya kali ini. Jadi yang saya ketahui ya untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan untuk anak ya gitu. Nah, jadi harus dimulai dari fasilitasnya dulu nih, dari lingkungannya dulu. Nah, jadi si fasilitas dan lingkungan pembelajaran anak juga harus menunjang ya. Jadi apabila fasilitas juga dilengkapi dengan baik, dengan nyaman, dengan bersih, dengan aman, nah maka pembelajaran pun dalam pengelolaan pendidikannya juga akan terjadi dengan efisien gitu ya, akan efektif gitu. Jadi semua hal yang akan dikerjakan gitu
tentunya akan sampai dengan baik kepada anak jika lingkungan dan fasilitasnya mendukung itu. Nah, dan juga ada peran orang tua nih ya, keterlibatan orang tua dalam pengelolaan pendidikan. Nah, tentunya dalam pengelolaan pendidikan bukan hanya saja dari lingkungan sekolah ya, tetapi dari lingkungan rumah juga tempat tinggal si anak. Nah, jadi di sini orang tua juga harus saling mendukung gitu ya antar sekolah dan anak gitu. Jadi orang tua juga penting banget nih untuk pengelolaan pendidikan anak gitu kan. Guru mah ya cukup di sekolah saja gitu, sedangkan di rumah guru tidak bisa mengawasi. Nah jadi jadi di saat itu peran orang tua itu sangat dipentingkan gitu, sangat dibutuhkan gitu untuk menunjang pengelolaan pendidikan juga seperti itu. Menurut pandangan saya ya kali ini. Oh, jadi menurut pandangan Kak Najwa ini dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di PAUD untuk masa depan anak gitu ya, ke depannya itu harus yang pertama itu harus ada fasilitas yang menunjang gitu ya di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diadakan oleh sekolah seperti itu. Terus yang kedua itu kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah seperti ya Kak. Dimana jika misalnya di sekolah sudah dibiasakan seperti itu, namun di dalam keluarga tidak dibiasakan, itu termasuk pengelolaan pembelajaran yang sia-sia kedepannya itu, yang tidak efektif gitu. Jadi antara keluarga, orang tua dan sekolah harus berkesinambungan gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Najwa. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ya pertanyaan nomor 2. Saya mau dijawab oleh Kak Hera. Untuk meningkatkan masa depan anak. Jadi dalam merencanakan kurikulumnya juga itu harus sesuaikan ya dengan perkembangan anak usia dini ya. Contohnya ada pembelajaran seperti belajar sambil bermain kan ya. Jadi anak itu tidak jenuh dan Semangat untuk belajar. jadi anaknya itu belajarnya itu jadi lebih kayak kalau sambil bermain Lebih fresh gitu ya. Karena dalam permainan itu mengandung banyak pembelajaran. Lalu mungkin untuk dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan juga gurunya juga harus bisa diberikan pelatihan seperti itu. Jadi guru itu bisa lebih mengerti lagi mengenai pendidikan psikologi. Itu mungkin dari saya. Baik, berarti menurut pandangan Kak Hera tadi bahwa dalam menunjang pengelolaan pendidikan di PAUD itu untuk meningkatkan masa depan anak itu berarti harus tertata ya kurikulum yang nantinya meningkatkan untuk perkembangan anak di masa depan. Terus anak mulai sejak dini itu dikembangkan apa sih yang ia mau dengan cara anak bermain sambil belajar gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Hera. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan nomor ketiga ya. Nomor 3 ada pertanyaan yaitu seberapa penting pengelolaan pendidikan PAUD? Oke. Saya mau tanya ke Kak Gustin. Seberapa penting pengelolaan pendidikan PAUD? Pengelolaan tentu sangat penting ya dalam pengelolaan pendidikan karena perannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, sumber daya itu yang tersedia tuh harus dioptimalkan secara efektif dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi anak usia dini. Seperti itu tadi.
sekarang saya mau tanya nih pendapat Kak Oci seputar pengelolaan pendidikan di PAUD itu seperti apa? Itu pentingnya itu bagaimana? Oke, baik. Menurut saya, pengelolaan pendidikan itu sangat penting karena itu merupakan masa awal anak ya. Masa awal anak itu disebut golden age dengan perkembangan keenam aspek tersebut. Melalui pendidikan PAUD yang baik, anak-anak bisa mengembangkan keterampilannya dengan baik juga gitu. Bisa inti nama bakat minatnya juga bisa tersalurkan si anaknya dan bisa mengekspresikan perasaannya gitu. Terus pengelolaan yang efektif juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang stimulatif dan mendukung serta memastikan anak pertumbuhan holistiknya sejak dini gitu, diajarkan dari sejak dini seperti itu. Oke, baik. Itu tadi pendapat atau dari sudut pandang Kak Oci ya. Sekarang dari sudut pandang Kak Putri ini seperti apa? Oke, saya akan menampakkan sedikit ya dari tadi Kak Gustin sama Kak Oci. Jadi seberapa penting sih pengelolaan pendidikan di PAUD itu? Pastinya kalau ditanya seberapa penting, pasti sangat penting ya. Semuanya juga perlu pengelolaan, apalagi dalam pendidikan perlunya dikelola dengan baik dari mulai perancangan kurikulum, terus fasilitas pendidikan, dan dalam pengelolaan biaya pendidikan juga itu memerlukan pengelolaan pendidikan gitu. Nah, jadi semua kegiatan dalam pendidikan itu harus dikelola dengan baik. Jadi sangat penting pengelolaan pendidikan di PAUD itu sendiri gitu. Oke, baik nih. Berarti tadi dari kakak Fani boleh kakak disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan di PAUD itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran ya, proses pembelajaran di PAUD. Karena jika tidak ada pengelolaan pendidikan, mungkin nanti proses pembelajarannya tidak akan tertata secara rapi gitu, dan tujuan dari pendidikan itu tidak akan tercapai, tidak akan terlaksanakan. Oke, seperti itu. Oke, ini next ya, kita ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana peran orang tua dan sekolah untuk bisa bersama-sama melangkah dengan PAUD? Oke nih, untuk pertanyaan nomor 4, saya mau dijawab bersama Kak Hera. Ayo Kak Hera. Tentunya menurut pandangan saya peran orang tua dan guru pihak sekolah dalam bekerja sama bersama-sama melangkah ya bersama anak itu, guru dan orang tua bisa menyupport anak-anaknya gitu dengan selalu berkomunikasi gitu ya, saling berkomunikasi antara orang tua dengan anak dengan orang tua gitu, seperti itu. Lalu mungkin orang tua dan guru juga bisa menanamkan atau membentuk karakter anak ya, karena kan karakter itu harus ditanam sejak dini ya, agar karakter itu bisa ikut sampai ke anak dewasa gitu. Lalu dengan pembentukan karakter tersebut tentunya guru dan orang tua itu harus saling berkomunikasi ya. Jadi pembentukan karakter yang di sekolah maupun di rumah bisa saling terhubung gitu. Jadi nanti anak bisa terus berkarakter yang positif gitu, seperti disiplin gitu, semangat belajar dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu guru dan orang tua juga harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak, sehingga nanti anak bisa terus melakukan pembiasaan karakter itu sampai anak dewasa. Seperti itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Hera. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Kak Najwa. Oke, baik, terima kasih kali ini. Jadi tadi inti pertanyaan itu bagaimana peran orang tua dan sekolah ya dalam Melangkah bersama-sama untuk dalam kegiatan PAUD. Nah iya, tentunya kan seperti yang saya bilang tadi ya, orang tua
pihak keluarga khususnya dan sekolah itu harus bersaling berhubungan ya, harus saling berkesinambungan. Nah, agar apa yang telah disampaikan oleh pihak sekolah ke anak itu akan terjaga dengan baik gitu. Karena jika pihak keluarga tidak mendukung hal itu, maka pembelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah pun tidak akan terjadi dengan efektif gitu, tidak akan terjadi perkembangan yang baik untuk anaknya. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting tentunya dalam ikut adil gitu ya, ikut dalam pengelolaan pendidikan anak itu seperti itu. Dan kedua hal itu tidak bisa dipisahkan ya kali ini. Jadi emang udah kayak sepaket gitu ya, kayak udah dua sejoli gitu ya zaman sekarang mah gitu. Mungkin dari pandangan saya seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara sekolah dan pihak keluarga di rumah itu harus sangat penting untuk saling berkesinambungan. Misalnya kalau di sekolah diadakan kegiatan-kegiatan yang positif, di rumah juga harus diterapkan, harus diajarkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya seperti itu ya. Oke, baik. Ya, karena kan lagi-lagi lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah lingkungan rumahnya sendiri kan gitu. Jadi guru kan cuman cukup beberapa jam saja ya di sekolah untuk mengontrol, untuk mengawasi anak gitu kan. Kalau udah pulang sekolah ya kembali lagi kepada orang tuanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Najwa dan Kak Hera atas jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya itu adalah program apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di PAUD dan bagaimana tantangan dan solusinya itu seperti apa? Siapa nih yang jawab? Ke Kak Gustin ya? Kak Gustin. Program yang ada di PAUD mungkin ada program bahasa Inggris. Berdasarkan penglihatan ya Kak, hambatan bagi anak usia dini dalam menjalankan program bahasa Inggris itu adalah anak-anak susah untuk bahasa Inggrisnya, susah untuk mengucapkan kata bahasa Inggris. Nah, mungkin solusinya bagi guru tentu harus sabar untuk mengucapkan pengulangan kata bahasa Inggris dan memunculkan atau mengadakan media sebagai membantu anak dalam proses program tersebut. Sekarang bagaimana nih dari tanggapan dari kakak-kakak yang lainnya? Mau ini aku dulu ya. Nah, jadi program yang saya rencanakan gitu ya, atau yang saya inginkan kalau saya jadi guru gitu, semoga bisa terlaksanakan ya. Jadi yang program yang saya pikirkan dari sekarang adalah pembangunan karakter. Kan program itu akan sangat berguna kali ini gitu kan, karena zaman sekarang ya banyak hal-hal yang dari media itu ya gampang-gampang dipercayai gitu ya, hoax-hoax yang bisa apa ya, bisa memacu dampak negatif untuk anak nih gitu. Jadi dengan adanya pembangunan karakter sejak dini, jadi anak juga akan mempunyai karakter yang kuat gitu. Jadi anak juga tidak akan gampang terpercaya gitu ya akan berita-berita hoax atau kejadian-kejadian yang belum tentu benar adanya gitu. Nah, mungkin hambatannya saya belum tahu ya sekarang hambatannya apa gitu, tapi semoga apapun itu hambatannya bisa diselesaikan dengan baik oleh saya maupun oleh pihak sekolah nanti seperti itu. Baik. Semoga niatan dari Kak Najwa itu nanti niat baiknya itu bisa terlaksanakan ya. Kayak selanjutnya dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan pandangannya? Oke, saya izin menambahkan program apa yang akan diterapkan gitu di sekolah, yaitu saya akan menerapkan program kesehatan dan gizi. Nah, di sekolah-sekolah kan sekarang itu jarangnya ada program tersebut. Untuk merealisasikan program tersebut mengadakan makan bersama gitu. Jadi makanan itu bisa disediakan dari sekolah ataupun bisa dibawa dari rumah. Nah, hambatannya dalam program ini mungkin kesadaran orang tua gitu ya, kan sekarang masih banyak anak-anak yang
membawa bekal ke sekolah itu mie goreng ya. Nah, itu kan makanan instan gitu dan tidak sehat. Nah, jadi pihak sekolah gitu menjadwalkan setiap hari Kamis misalnya membawa makanan yang sudah ditentukan dari sekolah. Misalnya minggu pertama itu tempe tahu seperti itu ataupun dengan telur gitu. Nah, seperti itu. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh kakak-kakak yang ada di sini sebagai narasumber dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga para pendengar dan pembaca bisa mendapatkan ilmu yang baru dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan dan kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang mengenakan hati. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oci, kenalkan aku juga Ini kan anak usia dini. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 3 mahasiswa